soft baru ruku. Bukan ruku kemudian jalan sampai kepada soft. Ini yang dikatakan oleh Nabi Zadakallahu hirsan, semoga Allah mendapatkan ilmu, menambahkan ilmu kepadamu. Semangatnya tadi mengikuti sunnah, didapati imam ruku maka ruku. Namun salah kaprah, bukan seperti itu maknanya. Dan mana yang dijadikan poin pendalilan? Wala ta'ud, jangan kau ulangi. Ini wajah pendalilan dari jumhur ulama, dari hadis yang muttafaqun alaih. Sekarang saya mau bertanya kepada antum yang hadir di sini. Kita harus insaf. Di dalam hadis ini saya mau bertanya. Ucapan Nabi kepada Abu Bakrah jangan diulang. Apa yang diinginkan dari siyak, kalam, dan asbabul wurud, kisah terjadinya ucapan Nabi jangan diulang. Coba silahkan mari kita berkompromasi. Mengkonfirmasikan apa yang ada dari akalnya dan pikirannya. Ayo, apa maknanya jangan diulang? Silahkan dijawab di sini. Apa makna jangan diulang? Jangan diulang apanya? Ayo yang jawab perwakilan di sini. Satu orang juga. Atau dari setengah lah. Sini. Apa makna jangan diulang? Ayo jawab. Indah ke Abu Fatimah. Apa makna jangan diulang? Abu Fatimah. Apa? Abu Fatimah tukang ponsel. Kalau nggak jawab nggak boleh pulang. Nggak boleh ketike. Belajar dengan Ustaz Harun. Apa makna wala ta'ud? Makna wala ta'ud jangan diulang. Jangan diulang apanya? Berjalannya. Taib. Di sini udah dijawab jangan diulang sifat tadi. Berjalan dalam keadaan ruku itu. Taib dari sini. Jangan diulang apa yang diinginkan? Ruku. Yang berjalannya itu berarti sama. Tidak ada khilaf antara ulama di sini. Ada mungkin Ustadz Mukhtar pendapat lain? Apa makna ucapan Nabi? Wala ta'ud. Jangan diulang wahai Abu Bakrah. Jangan diulang apanya? Yani perbuatan tadi yang salah tadi. Yang ruku berjalan. Berarti ittifaq al ulama di masjid ini. Bahwa makna dari hadis jangan diulang. Sekarang kenapa antum menjawab seperti itu semuanya? Karena mengetahui asbabul wurud hadis. Bahwa Abu Bakrah masuk dalam keadaan salah, ruku, khalfas shaf, jalan. Kemudian masuk kepada shaf. Kemudian diingkari oleh Nabi. Fala ta'ud, jangan engkau ulangi. Itu kan yang diinginkan. Di sini dijadikan hadis itu pendapat jumhur ulama. Fala ta'ud, jangan engkau menambah satu rakaat itu. Paham? Maksudnya ya sudah. Salam ya salam dengan imam. Jangan tambah satu rakaat di saat kamu mendapatkan imam tadi ruku. Sekarang pendalilan jumhur di sini. Masuk wajah pendalilan atau tidak? Sama juga. Dibagi dua. Masuk wajah pendalilan apa tidak? Fala ta'ud maknanya jangan engkau ulangi satu rakaat yang kurang tadi. Wahai Abu Bakrah. Masuk apa tidak? Ayo dijawab di sini. Masuk. Masuk gimana? Masuk apa tidak masuk? Terjadi ikhtilaf. Ini dia Abu Fatimah, bukan sana. Padahal saya pakai kacamata. Ini dia Abu Fatimah. Masuk apa tidak? Tidak masuk. Kenapa? Karena wajah pendalilannya memang tidak masuk. Di situ ucapan Nabi jangan diulang perbuatan yang salah tadi. Kalau dikatakan jangan engkau ulang rakaat, kayak dipaksakan ya apa tidak? Dipaksakan apa tidak? Dipaksakan. Maka di sini masuk kepada kaidah dalam istidlal kita kepada hadis, jangan hanya sekedar akhrajahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih udah. Maknanya paling benar. Lah. Tapi lihat mana wajah pendalilan. Meskipun dia dikeluarkan Sunan Abi Daud dengan sanad yang hasan, namun wajah pendalilannya jelas, maka itu istimbat al-hukum yang diterima. Di sini muttafaqun alaih dari Abi Bakrah. Oh taib, muttafaqun alaih dari Abu Bakrah. Namun mana, what is the point? Apa wajah poin pendalilannya? Mana ya? Yaitu wala ta'ud, jangan engkau ulangi satu rakaat. Kayaknya nggak nyambung. Asbabul wurudnya kan Nabi menasihati dia. Dan didoakan semoga Allah menambahkan semangat. Dan jangan diulang perbuatan itu. Itu makna
La ta'ud hadal fi'l. Tapi la ta'ud didefinisikan, ditakrifkan, la ta'ud ar-rakaah. Jangan engkau tambah rakaah, cukup. Kamu kan masbuk tadi, cukup. Jangan engkau tambah rakaah. Nyambung apa tidak? Dipaksakan. Maka ini pendalilan jumhur yang beristidlal dengan hadis ini. Maka sebelum kita nanti mana yang rajih, kita masuk kepada pendalilan yang kedua. Pendalilan Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Mereka mengatakan pendapat yang kedua harus diulangi. Mana wajah pendalilannya? Kalau tadi mereka dengan hadis Abi Bakrah muttafaqun alaih, kita pun punya muttafaqun alaih. Oh, sama-sama muttafaqun alaih. Tapi sahabatnya bukan Abi Bakrah tentunya. Sahabatnya siapa? Ubadah ibnu Samit. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab fi riwayat bi ummil kitab. Dan kalimat la salata, i'rabnya apa la salata? Siapa yang bisa mengi'rab la salata biar bisa minum? Waktu habis. Siapa yang bisa jawab? La nafilil jins. Dalilnya la nafilil jins, bukan la nafi biasa. Dia masuk kepada nakirah dan menjadikan dia mansub. La solata, bukan solatu, bukan solati. Maka mabni lil fathah dikarenakan dia ismun la nafilil jins. Dan faidahnya la nafilil jins dari segi makna menafikan segalanya. Maknanya la solata, tidak diterima solat seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bagi mereka orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka la nafilil jins contohnya seperti di kalimat tauhid, la ilaha. Maka ilaha di sini mabni alal fathah karena ismun la nafilil jins. Maknanya menafikan seluruh ilah. Tidak ada sembahan selain Allah yang berhak untuk disembah. Begitupun di sini la solata, dinafikan tidak diterima solat kecuali jika dia membaca Al-Fatihah. Maknanya di sini jelas pendalilan jumhur tadi dengan hadis Abi Bakrah muttafaqun alaih. Di sini pun muttafaqun alaih. Namun muttafaqun alaih pendalilan dari muhakkikin di sini jelas apa tidak? Sama saya pertanyakan kembali kepada bapak-bapak. Pendalilannya jelas apa tidak? Harus mengulang. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Di sini orang tadi pertanyaan masbuk. Didapati imam ruku. Di saat dia mendapati imam ruku, imam baca Al-Fatihah apa tidak? Dia mendapati Al-Fatihah apa tidak? Tidak. Karena ruku. Nah di sini dia masuk kepada hadis apa tidak? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Karena dia mendapati imam ruku maka dia ruku sesuai hadis Abi Hurairah. Idza wajadal imam ruku farka'u. Kecuali dia juga memaksakan. Seperti banyak para masbukers yang memaksakan. Masuk ke masjid. Baru masuk selangkah ke masjid. Imam sudah Allahu Akbar. Maka dia cepat-cepat. Kemudian Allahu Akbar. Amin. Baru ikut ruku. Nah kata dia, aku udah baca tadi. Tapi bacanya seperti kilat, the flash. Maka di sini tidak ada tumakninah. Tidak ada makharijul huruf yang benar. Tidak ada mad tabi'i. Tidak ada juga ahkam-ahkam yang lain. Maka tidak diterima dan menyelisihi sunnah. Awas. Jangan ada yang melaksanakan seperti itu. Modus operandinya sudah saya bongkar. Jangan ada yang ngikutin malah. Tadi kemarin Ustadz nyebutin kita ikut takbir. Jangan rukuk dulu baca Al-Fatihah. Enggak. Modus operandinya sudah kita bongkar. Jangan ada yang melaksanakan yang seperti itu. Karena tidak diterima. Maka menyelisihi sunnah juga. Karena Nabi bersabda. Jika didapati imam ruku maka rukuklah. Bukan didapati imam ruku maka membaca Al-Fatihah lah. Tidak. Tapi harus ruku. Kesimpulannya, pendalilan dari hadis Ubadah ibnu Samit jelas apa tidak? Bahwa dia harus mengulangi salatnya. Jelas apa tidak? Jelas, karena la salata, dinafikan salatnya. Dari sini kita bisa mengambil dua pendapat. Pendapat jumhur berdalil dengan hadis muttafaqun alaih dari Abi Bakrah. Pendapat muhakkikun, hadis Ubadah ibnu Samit, muttafaqun alaih juga. Sama-sama kuat, muttafaqun alaih.
Namun yang satu wajah pendalilannya jelas apa tidak? Yang jumhur itu dipertanyakan. Nah yang pendapat muhakikun pendalilannya jelas apa tidak? Jelas. Wadih kasyams. La solata nafilil jins. Menandakan tidak diterima solat rokaatnya itu. Taib. Sekarang setelah kita melihat dari dua wajah pendalilan, mana yang lebih rajih, mulai masuk kepada pentarjihan. Misalnya kita rajihkan ucapan jumhur. Masih di sini bingung tadi. La ta'ud. Apa yang diinginkan la ta'ud? Ternyata terlalu memaksakan. La ta'ud, jangan engkau ulangi satu rakaat tadi. Kayaknya nggak nyambung. Yang nyambung la ta'ud, jangan engkau laksanakan diulangi perbuatan tadi berjalan di soft itu. Jangan. Itu yang mendekati. Maka oleh sebab itu, di sini masuk kepada bab tarjih bukan dari ilmil hadis. Dari ilmul hadis sama-sama muttafaq alaih. Yang satu dari Abi Bakrah, yang satu dari Ubadah bin Samit. Lalu dari pembahasan apa? Ilmil usul. Permasalahan lafaz yang mantuk dan lafaz yang mafhum dan lafaz yang mufassar dan sebagainya. Maka pendalilan jumhur tidak mantuk bahwa disebutkan jangan diulangi. Kan tidak disebutkan jangan diulangi rakaat kamu. Maka pendalilannya ghairu mantuk. Dan lafaz-lafaz yang ghairu mantuk itu akhirnya dibawa pentafsirannya semau gue jadinya. Nah, aku inginkan karena lafaz yang ghairu mantuk ini jangan diulang. Maknanya jangan diulang rakaatnya. Meskipun jauh tapi kita inginkan seperti itu. Maka pendalilan dengan lafaz yang adamul mantuk jauh pendalilannya. Berbeda dengan pendalilan yang mantuk. Maka lafaz di Ubadah bin Samit mantuk. La salata. Jelas pendalilannya tidak diterima salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan dia mendapati imam ruku tidak membaca Al-Fatihah, jelas dia mengikuti imam sesuai hadis Nabi, idza raka'a farka'u, namun tidak membaca Al-Fatihah, ya baginya harus mengulangi satu rakaat. Jelas apa tidak pendalilan yang kedua? Jelas. Maka yang rajih wallahu a'lam ucapan yang kedua, bukan ucapan jumhur. Maka pendapat Syekh kami Mukbil bagi mereka orang-orang para masbuker yang mendapati imam ruku agar mengulangi rakaatnya. Karena apa? Karena tidak diterima. Ini dari hadis Ubadah bin Samit. Dan Imam Al-Bukhari, jika dikatakan kepada kita di sana ada hadis-hadis, dan memang ada hadis-hadis yang mengatakan idza wajadal imam ruku faqad wajadas shalah. Jika mendapati imam ruku telah mendapatkan, bukan wajadas shalah, wajada rakaah. Jika mendapati imam ruku dan di beberapa riwayat bahkan mendapati imam sujud, maka sujudlah dan rukuklah, kamu telah mendapatkan rakaat. Maka hadis ini jika sahih berbanding terbalik menyelisih hadis Ubadah ibnu Samit yang disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, akan berbenturan jika sahih hadis. Barang siapa yang mendapati imam ruku maka telah terhitung rakaatnya. Akan berbenturan karena di hadis Ubadah bin Samit mendapati imam ruku berarti tidak membaca Al-Fatihah, harus diulang. Di hadis-hadis yang tadi disebutkan, barang siapa mendapati imam ruku maka cukup dengan rukuknya imam terhitung satu rakaah. Maka hadis ini jika sahih berbenturan dengan hadis muttafaqun alaih, alhamdulillah. Imam Al-Bukhari telah membantahnya. Dia kumpulkan jalan-jalan turuk, jalan-jalan sanad yang berbicara tentang barang siapa mendapati imam ruku, maka rukuklah, tidak usah melaksanakan ganti dari tidak membaca Al-Fatihah itu. Semua riwayat-riwayatnya dhaifah. Maka lafaz-lafaz hadis man wajadal imam ruku faqad wajada rakaah, di riwayat wa man wajada imam sujud faqad wajada rakaah, hadis-hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Shalah khalfal imam, salat di belakang imam. Maka dari sini kesimpulannya barakallahu fikum, yang rajih bagi para masbuker, jika dia itu mendapati imam ruku, tidak boleh bagi dia untuk Allahu Akbar membaca Al-Fatihah dulu dengan cepat, kemudian mengikuti ruku, itu bid'ah. Karena menyelisih hadis idza wajadal imam ruku farka'u. Maka yang rajih dia ikuti imam ruku, kemudian setelah itu dia bangkit kembali.
Untuk apa? Membaca Al-Fatihah karena yang tadi dia ruku dan seterusnya sampai salam itu tidak terhitung 1 rakaat. Maka dia masih hutang 1 rakaat. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa